Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul Stukis. Nah, di sini kami beranggotakan saya sendiri, Muhammad Raihan Diaksa, Rizkyul Raihan, Muhammad Mahdi, Safik Pareja, dan Muhammad Gibran. Nah, kami mengerjakan semua tugas ini berdasarkan bersama-sama sehingga kelas yang kami jelaskan atas hasil pembagian kelompok, bukan berdasarkan hasil yang kami kerjakan. Nah, di sini saya menjelaskan tentang controller. Yang pertama yaitu koneksi. Nah, dari setiap view terdapat controller dan untuk menghubungin ke database. Nah, yang penting di sini itu adalah string URL untuk menghubungin database ke Java. Nah, yang berikutnya ialah controller admin. Nah, metode tambah yang penting di sini adalah metode tambah data. Nanti dia berupa tombol. Nah, kalau kita tekan tombol itu, dia bakal menambahkan data. Berikutnya, metode logout, yaitu untuk melogout. Berikutnya, metode tampilkan user, itu untuk menampilkan antar muka atau user. Yang berikutnya, controller dosen. Nah, ini sama seperti yang admin, cuman bedanya di inputannya doang. Dan di sini bisa menambahkan soal, tampilkan soal, dan melihat jawaban mahasiswa. Berikutnya, controller mahasiswa. Yang penting di sini ialah metode mulai quiz. Metode ini digunakan untuk membuat quiz. Yang berikutnya, metode isi form. Metode ini digunakan untuk menampilkan formulir user seperti name, nama, dan email. Yang berikutnya adalah controller quiz. Nah, yang penting di sini ialah metode load data. Nah, load data ini untuk mengambil soal yang terdapat di database. Berikutnya yang penting metode next. Ini untuk next ke soal berikutnya. Yang terakhir, metode tambah jawaban. Digunakan untuk menambahkan jawaban mahasiswa ke database. Berikutnya akan dibacakan oleh Safik Pareja. Fik, belum ke unmute Fik. Yang pertama ada controller login. Controller ini dapat diakses oleh admin, dosen, dan mahasiswa. Lalu masuk ke bawah gitu. Ada void masuk. Interface pengguna ini akan mengembalikan nilai 1 apabila email, password, dan role akan terisi. Lalu dalam if ini hubungannya dengan combo box. Controller berikutnya. Controller tampilkan jawaban ini dapat diakses oleh dosen. Lalu masuk ke void table. List jawaban ini akan berisi jawaban yang diisi oleh mahasiswa dan lalu menampilkannya dalam table. Berikutnya, controller ulangan soal dapat diakses oleh dosen. Void table ini, soal ini nanti akan berisi soal dari database lalu menampilkannya dalam table. Lalu controller tampilkan user dapat diakses oleh admin. List pengguna ini akan berisi data list dari role yang ditampilkan di table. Controller ini akan menampilkan data dari role yang dipilih. Sekian, selanjutnya Rehan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian data of object. Yang pertama ada data of object jawaban. Nah, di sini berfungsi untuk mengolah fungsi jawaban di database seperti memasukkan jawaban, mengambil jawaban, dan menghubungkan data jawaban. Di sini terdapat metode insert, yaitu yang pertama insert untuk memasukkan jawaban baru ke database. Dapat dilihat menggunakan jawaban sebagai parameternya. Lalu ada insert itu sebagai inisiasi untuk pernyataan yang disiapkan. Lanjut ada get jawaban data. Di sini get jawaban data berfungsi untuk menggunakan select
untuk mengambil data dari tabel jawaban. Data tersebut untuk mengisi daftar objek. Menggunakan select from sebagai inisiasinya. Lalu ada list, dapat dilihat ada public list. List itu untuk mengambil data tabel untuk ditampilkan. Lalu ada catch, yaitu try catch untuk menangani kesalahan database. Lanjut, kedua ada data of object pengguna. Di sini berguna untuk mengelola fungsi data pengguna. Terdapat metode insert untuk memasukkan dan menyimpan data pengguna baru ke database. Lalu terdapat get user data. Get user data ini untuk mengambil pengguna berdasarkan role yang sudah ditentukan. Lalu ketiga ada metode user data untuk mengambil informasi login pengguna yang berhasil login. Oh ya, ada lupa yaitu public login. Login itu untuk memverifikasi data pengguna seperti email dan lain-lain. Lalu terakhir user data itu untuk data ke database-nya. Lanjut, yaitu data of object soal. Lanjut, Gip. Data of object soal ini terdapat metode insert seperti sama sebelumnya, tapi fungsinya untuk memasukkan dan menyimpan soal baru ke database. Lanjut, ada metode ini menerima objek soal sebagai parameternya. Nanti objek soal ini tentunya berisi tentang informasi soal seperti pernyataan dan jawaban. Lalu dapat dilihat di sini menggunakan insert into sebagai inisiasinya. Lalu ada get soal data, yaitu berfungsi untuk mengambil daftar soal dari database. Metode get soal data ini menggunakan query select from untuk mengambil data dari tabel soal, yang kemudian data itu untuk mengisi daftar objek soal. Terdapat 3 interface. Setiap kelasnya dapat dilihat ada interface jawaban, interface pengguna, dan interface soal. Nah, ketiga interface ini berfungsi untuk melakukan metode-metode yang akan diimplementasikan pada kelas data of object di atas sebelumnya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gibran. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang model. Modelnya di sini ada 6. Pertama-tama yaitu ada jawaban. Jawaban ini berisi atribut ID, name, ID soal, dan jawaban. Lalu metodenya terdiri dari getter dan setter dari atribut yang sudah saya jelaskan. Lalu ada kelas pengguna yang berisi atribut ID, nama, email, password, dan role. Role-nya di sini ada admin, mahasiswa, dan dosen. Di sini metodenya ada getter setter dari atributnya juga. Terus ada yang ketiga ada soal. Ininya ada 2, ID dan pertanyaan. Terus metodenya ada getter dan setter juga. Untuk tabel model jawaban, ini digunakan untuk membuat tabel jawaban. Di sini ada name, pertanyaan, dan jawaban. Terus ada tabel model pengguna, sama juga digunakan untuk mengguna tabel pengguna yang dibuat di PHPMyAdmin. Lalu di sini ada tabel model soal, itu juga untuk tabel soal yang ada di PHPMyAdmin. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya Mahdi. Untuk di bagian ini adalah halaman view ketika admin berhasil login, yaitu admin juga dapat menambahkan user ketika sudah selesai menginputkan ID, nama, email, dan password dan memilih role dari user tersebut. Selanjutnya, Gip. Dan di sini adalah bagian ketika dosen berhasil login, yang dimana dosen di sini dapat menekan tampil soal, yang dimana ketika ditekan akan menampilkan seluruh soal yang telah dibuat, dan ada tombol untuk melihat jawaban siswa yang telah diisi oleh mahasiswa. Dan di sini ada field text di pertanyaan, yang dimana ketika dosen ingin menambahkan jawaban akan mengisi field text tersebut terlebih dahulu dan menekan tombol tambah. Berikutnya Gibran. Dan di sini adalah halaman profil ketika mahasiswa berhasil login, akan menunjukkan profil dari mahasiswa dan ada tombol untuk memulai kuis. Berikutnya.
Next, Gip. Belum, Gip. Kembali ke kuis dulu. Dan di sini adalah halaman kuis ketika mahasiswa menekan tombol kuis, dan yang di field text pertama adalah di mana soal akan ditampilkan dan mahasiswa akan mengisi field text kedua yang berisi jawaban. Dan di sini mahasiswa harus menekan submit terlebih dahulu sebelum next, karena mahasiswa tidak akan dapat kembali ke soal sebelumnya. Berikutnya, Gip. Dan di sini adalah halaman login yang dimana user akan menginputkan email dan password dengan sesuai role yang sudah ditentukan. Next. Di sini adalah halaman ketika dosen untuk melihat jawaban yang telah diinputkan oleh mahasiswa yang berisi NIM, pertanyaan, dan juga jawabannya. Next, Gip. Dan di sini adalah bagian dosen juga ketika dosen menekan untuk menampilkan soal. Di sini ada soal tersebut akan memiliki dua atribut, yaitu ID dan pertanyaannya. Next, Gibran. Dan di sini adalah tampilkan user. Ketika admin menekan tombol tampilkan user, dia akan dapat melihat ID dari user tersebut, nama, dan juga emailnya. Itu sekian dari saya. Baik, apabila tampilannya kita akan mencoba login sebagai mahasiswa. Ini database-nya udah saya buat sebelumnya sebagai contoh. Loginnya sebagai mahasiswa. Nah, tadi itu contoh exception apabila loginnya gagal. Nah, ini untuk selesai. Terus bakal tampilannya kayak gini. Lalu kalau mulai quiz itu misal di sini ada pertanyaannya, lalu misal kita jawab bisa. Terus submit, dan di sini bisa next. Kita kembali aja langsung di sini log out. Kita coba sebagai dosen. Di sini dosen itu di sini bisa tampilkan soal apa saja yang sudah ada di database. Lalu di sini ada jawaban siswa. Di sini ada satu, sebelumnya saya mencoba contoh, lalu yang bisa tadi itu masuk ke sini dan menampilkan NIM dari yang mengerjakan pertanyaannya. Di sini bisa kembali, lalu di sini bisa menambahkan soal, misalnya 1, lalu tambah. Maka akan ditampilkan soal, akan muncul soal 1 ini. Dan itu pun akan otomatis ditambahkan ke database. Lanjutnya ke logout, lalu di sini admin. Login. Nah, di sini apa yang bisa dilakukan admin itu bisa tampilin usernya. Di sini ada user admin, terus ada dosen, ada mahasiswa. Terus bisa juga nambah user, misalnya ID-nya 4, 5, terus namanya Mahdi, misal emailnya gmail.com. Lalu passwordnya 123, maka di sini bisa ditambah, lalu akan muncul ditampilkan. Nah, admin Mahdi. Apabila ditampilkannya di dosen, maka akan jadi dosen. Lalu, nah untuk database-nya seperti itu. Bisa dilihat di sini. Ada soal, lalu jawaban,
Jawaban yang sudah ditambah otomatis masuk ke database. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.